Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Penanganan dan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang tahun 2009. Next. Dan di sini untuk anggota dari kelompok 7, yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Deswara Ramadan, yang kedua ada Rahmat Taufik Hidayat, yang ketiga ada Halimah Nur Rahmawati, dan untuk yang keempat Revi Nuriski Triandito, dan yang terakhir ada Syamsul Bahri. Next. Untuk sistematika daftar isi, yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 pembahasan, untuk yang terakhir ada penutup. Next. Untuk bab 1 pendahuluan, untuk latar belakang di sini peristiwa bencana alam yang membawa berupa kerusakan fisik dan korban jiwa secara langsung dapat berakibat pada penurunan kinerja perekonomian wilayah. Namun, Clay dan Benson tahun 2005 menunjukkan bahwa peristiwa bencana alam terhadap perekonomian wilayah tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi justru dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang baru di wilayah tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mana tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang dihantam gempa pada tahun 2009 berada di bagian barat tengah Pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km persegi. Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk bukit barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindu sepanjang 375 km. Next. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang menjadi daerah yang memiliki potensi bencana yang lumayan banyak. Gempa Sumatera Barat pada tahun 2009 benar-benar meluluhlantahkan aktivitas masyarakat Kota Padang pada umumnya. Kejadian ini berawal dari adanya 2 gempa yang terjadi dalam rentan waktu kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, total kerusakan rumah yang diakibatkan oleh gempa tersebut ialah 249.833 unit dengan rincian rumah rusak berat sekitar 14.797 unit. Sedangkan rumah rusak sedang 67.198 unit dan rumah rusak ringan ada 67.838 unit. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disebut dengan BNPB, jumlah korban tewas adalah sekitar 1.115 dan 343 orang dilaporkan hilang. Next. Untuk dari kelompok kami, untuk rumusan masalah sendiri ada 3, yaitu yang pertama, faktor penghambat dan pendukung seperti apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam rangka melakukan upaya pemulihan bencana pasca gempa. Untuk yang kedua, dampak apa saja yang terjadi pada bencana gempa bumi di Sumatera Barat, Kota Padang tahun 2009. Dan untuk yang tiga, bagaimana proses upaya pemulihan bencana pasca gempa di Kota Padang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Padang. Next. Untuk tujuan penulisannya, yang pertama mendeskripsikan hambatan-hambatan dan hal-hal yang mendukung apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya pemulihan pasca gempa pada tahun 2009. Untuk yang kedua, mendeskripsikan dampak-dampak yang terjadi pada bencana gempa bumi di Sumatera Barat, Kota Padang tahun 2009. Yang ketiga, mendeskripsikan proses manajemen penanggulangan bencana pasca gempa, khususnya upaya pemulihan di Kota Padang. Untuk manfaat penulisan sendiri, yaitu yang pertama, manfaat praktis. Menggambarkan proses pemulihan bencana yang dilakukan di wilayah Kota Padang untuk dijadikan masukan dalam mengembangkan proses penanggulangan bencana. Dan yang untuk yang kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan baru bagi penelitian berikutnya yang tentunya berkaitan dengan strategi penanganan dan penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Revi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Konsep dan teorinya itu ada 4, ada strategi, ada penanganan dan penanggulangan, ada bencana gempa bumi, dan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Yang pertama, strategi menurut para ahli yaitu Marus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Untuk strategi penanggulangan bencana sendiri merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Selanjutnya yang kedua, ada penanganan dan penanggulangan. Penanganan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Yang ketiga, bencana gempa bumi. Bencana dapat didefinisikan berbagai arti, baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut para ahli, yaitu Joseph F. Gustin 2005 mendefinisikan gempa bumi merupakan guncangan bumi yang sangat hebat yang disebabkan oleh patahan dan pergeseran batuan di bawah permukaan bumi. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Dilihat dari tekanan tektonik, Kota Padang yang terletak di Pulau Sumatera Barat berada di pertemuan 3 lempeng kerak bumi, yaitu kerak benua Eurasia, lempeng Samudra Hindia Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Dari interaksi ketiga lempeng tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai jalur gunung api atau volcanic belt atau volcanic arc, jalur gempa bumi atau earthquake zone, dan jalur pegunungan atau mountain ridge. Next. Selanjutnya masih di bab 2 yaitu selanjutnya kajian pustaka. Untuk dari kajian pustaka ini, untuk mendukung penelitian makalah ini, maka pada kelompok kami menyajikan beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan terkait dengan strategi penanganan dan penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Yaitu pertama dari Skripti Sigit. Skripsi ini membahas untuk mengetahui mengenai upaya pemulihan bencana gempa pada tahun 2009 di Kota Padang dan mendeskripsikan langkah-langkah manajemen penanggulangan pasca gempa khususnya upaya pemulihan di Kota Padang. Selanjutnya ada Meita Levi Kurnia tahun 2017, yaitu jurnal. Penelitian ini membahas gempa yang meluluh lantakkan Sumatera Barat, meninggalkan duka yang amat dalam bagi masyarakat Sumatera Barat, di mana banyaknya rumah sakit yang rusak, sedangkan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup masyarakat. Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membantu masyarakat yang terkena gempa tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Yang terakhir ada skripsi dari Nuril Makhrifah tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya lenting masyarakat dari faktor kapabilitas pemerintah daerah dan dari faktor modal sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan tipe eksploratif. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Halimah. Selanjutnya akan masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Pada bab 3 pembahasan ini akan membahas yang pertama yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya pemulihan pasca gempa yang dilakukan oleh pemerintah
Kota Padang tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya sesuatu terjadi di luar dugaan dan hal tersebut bisa saja menghambat upaya pemulihan yang dilakukan. Untuk faktor pendukung, yang pertama adanya kesungguhan pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana. Faktor ini menjelaskan kepada peneliti betapa seriusnya pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana gempa yang lalu. Keseriusan ini disebabkan oleh adanya rasa saling memiliki, saling menghargai, dan masih kuatnya rasa persaudaraan di daerah ini. Yang kedua yaitu tenaga ahli profesi. Dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, tentu saja perlu tenaga ahli dalam setiap bidang. Tenaga ahli ini merupakan salah satu faktor yang nantinya akan menentukan seberapa cepat Kota Padang dapat pulih. Lalu yang ketiga, adanya partisipasi aktif peserta pelatihan, yaitu salah satu upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang adalah memulihkan mental masyarakat dan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang kebencanaan kepada beberapa pilar masyarakat. Masyarakat yang diberikan pelatihan secara umum memiliki tingkat keaktifan yang tinggi. Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat, yaitu yang pertama, kekurangan dana. Bukan sesuatu hal yang mengejutkan apabila uang adalah faktor penting dalam sebuah upaya pemulihan. Dana yang ada saat ini tidak mampu menutup kerugian yang terjadi akibat gempa. Faktanya saat ini baru 50% saja dana yang didapatkan oleh pemerintah Kota Padang untuk melakukan upaya pemulihan. Lalu yang kedua, kurangnya SDM lokal. Dalam menangani upaya pemulihan pasca bencana, tentu saja diperlukan SDM yang berkualitas. Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan mencari SDM dalam rangka memulihkan kembali Kota Padang pasca gempa. Adapun penyebabnya adalah pada saat terjadinya gempa, BPDB Kota Padang baru 7 bulan resmi berdiri. Lalu yang ketiga, adanya pendataan korban jiwa dan kerusakan. Hambatan lain yang mengganggu kerja pemerintah Kota Padang adalah pendataan korban jiwa dan kerusakan. Data yang diperoleh sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang dialami akibat gempa. Pada prosesnya, pemerintah Kota Padang harus bekerja keras untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat. Lalu yang terakhir, pedagang pasar yang kurang kooperatif. Hambatan ini dirasakan pemerintah Kota Padang dalam rangka melakukan revitalisasi pasar raya. Ketika itu, pemerintah Padang berusaha untuk sesegera mungkin membangun bangunan pasar raya yang baru. Namun untuk melaksanakannya perlu dilakukan sterilisasi daerah tersebut dengan cara memindahkan pedagang-pedagang yang ada untuk sementara, dan nantinya ketika pasar raya tersebut sudah selesai dibangun, para pedagang tersebut akan ditempatkan kembali di pasar raya. Next. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada gempa bumi di Sumatera Barat, Kota Padang tahun 2009, bencana terjadi sebagai dampak dua gempa yang terjadi kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Dampak yang terjadi ialah seperti kerusakan rumah maupun kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merupakan 603 orang korban tewas dan 343 orang dilaporkan hilang. Pada tanggal 13 Oktober 2009, angka korban tewas meningkat dijadikan 6.234 jiwa. Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama pada penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian akan mendapat perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini bermacam-macam. Ada dampak primer, yaitu dampak yang terjadi akibat proses bencana itu sendiri. Lalu ada pula dampak sekunder yang merupakan kelanjutan dari dampak primer tersebut, dan juga terdapat dampak tersier yang merupakan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana. Misalnya hancurnya suatu habitat akibat bencana tsunami atau letusan Gunung Merapi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Taufik Hidayat. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana
yaitu upaya pemulihan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kota Padang merasa perlu untuk membentuk suatu wadah yang bertugas untuk mendukung tugas-tugas BPBD. Maka dibentuklah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang pasca gempa bumi 30 September tahun 2009. Lanjut. Dalam upaya penanggulangan bencana ini ada perencanaan dan juga koordinasi. Perencanaan yaitu pertama pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang, kedua pemulihan ekonomi dan revitalisasi pasaraya, ketiga reorganisasi jaringan transportasi, keempat penataan pusat kota lama, kelima pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan, keenam pemulihan rumah masyarakat dan pemukiman. Selanjutnya koordinasi, pertama pemindahan pusat pemerintahan, kedua pemulihan ekonomi dan revitalisasi pasaraya, ketiga reorganisasi jaringan transportasi, keempat penataan kawasan Padang Lama dan ex-CBD, yang kelima perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, yang keenam pemulihan rumah masyarakat, yang ketujuh pemulihan mental masyarakat, dan yang terakhir yaitu revisi RT, RW, dan RPJM. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Samsul Bahri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan meneruskan tentang pengajian kerusakan. Pemerintah Kota Padang melakukan pengajian kerusakan terhadap bangunan yang ada di Kota Padang. Selama melakukan pengajian kerusakan, pemerintah Kota Padang Bidang Penanggulangan Bencana atau BPBD langsung turun ke tempat-tempat yang terkena gempa cukup parah. Saat melakukan implementasi mengenai pengkajian kerusakan, pemerintah Kota Padang melakukan apa yang disebut dengan DALA atau Damage and Loss Analysis. Mereka menganalisa apa saja yang menjadi kerusakan akibat gempa, berapa kerugiannya, kemudian bagaimana penanganannya. Untuk uang dan perlengkapan. Dalam upaya pemulihan, uang dan perlengkapan lain yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai macam sumber seperti bantuan dari beberapa instansi, perusahaan baik swasta maupun BUMN, bantuan luar negeri atau APBN dan APBD. Tidak disebutkan beberapa jumlah bantuan yang mereka terima, tetapi mereka menyebutkan beberapa dana yang mereka butuhkan untuk proses pemulihan ini. Saat penelitian memperoleh informasi ini, pemerintah Kota Padang baru memperoleh dana sekitar 1 triliun rupiah, sedangkan dana total yang mereka butuhkan sekitar 2 triliun rupiah. Di bab 3 penutupan atau kesimpulan, Kota Padang merupakan salah satu kota yang dihantam oleh gempa pada tanggal 30 September 2009 yang mengguncang Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Telah memakan korban jiwa dengan rincian 383 jiwa meninggal dunia, 431 jiwa luka berat, 771 luka ringan, dan 2 orang hilang. Di samping itu, total kerusakan rumah penduduk berjumlah 107.28.000 rumah dengan rincian 33.597 rumah rusak berat, 35.816 rumah rusak sedang, dan 37.615 rumah rusak ringan. Maka dari itu adalah tugas BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai lembaga pemerintah Kota Padang bidang penanggulangan bencana untuk menanggulangi bencana tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, agar apabila bencana serupa terulang kembali, korban jiwa baik luka maupun meninggal dunia dan segala macam kerusakan dapat diminimalisir. Untuk saran dan rekomendasi. Saran 1. Melakukan pemecahan masalah yang solutif agar mereka mau dipindahkan untuk sementara, sehingga mempercepat proses pembangunan. Kedua, pemerintah Kota Padang harus mampu mendapatkan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup besar dari daerah-daerah lainnya. Yang ketiga, melakukan lobby-lobby terhadap wali rakyat mendapatkan anggaran pemulihan bencana yang lebih besar dari APBN dan APBD. Keempat, mencatat proses pemberian bantuan pemulihan rumah masyarakat.
Untuk rekomendasi pertama adalah merencanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana gempa. Kedua, pengembangan dan penyelesaian rantai peringatan Hari Nasional. Ketiga, membangun sistem terpadu ini membutuhkan kerjasama dalam upaya bertahap yang didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Terakhir, memperkuat pengembangannya yang dilakukan dalam penyusunan rencana penanggulangan kedaulatan bencana di Kota Padang. Baik, di sini saya akan kembalikan kepada teman saya, Deswara. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.